satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Kak Nur, Ya, ini ada pertanyaan teman-teman di bawah Kak Nur. apa dibilang? Ini tentang surga katanya. Ya, Surga itu katanya itu ada yang namanya kekal kan? surga memang kekal. Penyebutannya Neraka itu ya kekal. Dan kekal itu penyebutannya biasanya untuk yang maha kuasa atau untuk manusia. Tetapi kan ada juga kata-kata bakoh kalau untuk ini, bakoh. Untuk yang maha pencipta. Apa bedanya bakoh dengan kekal? begini. Allah itu bukan kekal tetapi maha kekal. Maha kekal. Jadi, kenapa surga dengan neraka dikatakan kekal? Allah yang menjadikan dua tempat itu kekal. Sementara Allah itu maha kekal. Allah itu tidak berawal, sementara surga dengan neraka itu berawal. Surga neraka diciptakan oleh Allah untuk manusia yang akan bertempat tinggal di sana kekal. Jadi apakah kekekalan surga neraka sama dengan kekekalan Allah? Tidak. Kekekalan Allah itu tidak berawal. Maksudnya apa? Allah itu maha kekal. Sementara surga neraka, Allah yang menjadikan itu kekal. Begitu. Jadi surga itu ada bentuknya itu. Kekalnya itu. Artinya manusia nanti ketika dihakimi dan Allah sudah menempatkan dia di dua tempat itu, surga dengan neraka, di situ baru dikatakan kekal. Itu betul. Nah Iya tapi kan? ini Kak Nur, ada aku pernah nggak tahu ya, mungkin Kak Nur lebih tahu ya. Pernah aku baca Al-Quran nggak tahu lupa ayat berapa, surah apa, katanya kalau kematian itu, ini kalau kita sudah mati itu bisa antara jadi batu atau enggak jadi besi katanya. Oh, di mana tuh bilang? Anda pernah baca tuh? Baca di mana, Bang? Kok jadi batu, jadi besi? Iya, jadi batu jadi besi itu benar nggak itu sebenarnya? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Manusia nanti kan ketika mati kan ya ditanam lah, Bang. Dan rohnya nanti ditempatkan di alam barzah, alam penantian. Itu ya. Ya. Bukan jadi batu jadi besi. Kenapa jadi batu? Nggak ada itu, Bang. Tapi kalau jadi bara ada, Bang. Jadi bara, berarti kalau jadi bara ada? Ya itu untuk orang kafir kan, api neraka belum nyala. Bagaimana mau nyala? Orang kafirnya kan belum masuk. Iya. Ya iyalah, Bang. Abang kalau nyalakan api kan harus ada kayu bakar. Benar. Harus hidupin pakai api ya. Kayak hidupin Nyala. obor kan harus. Kok aja pakai api nyalakannya? Iya. Itu ya. Aku ini kurang Kak pemahaman ini, tapi alhamdulillah lah kalau misalnya Kakak mau kasih sedikit wejangan ini apa, pencahayaan kan. Kak, mau nanya dong. Aku mau nanya dong Kak, biar nggak penasaran. Assalamualaikum, Adio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, boleh nggak Kak? Aku jadi penasaran nih. Nanya sama abang ini biar nggak penasaran aku. Oh iya, silakan. Beliau Muslim. Iya, Bang. Namanya kenapa ada tainya, Bang? Kisah tai. Itu bukan tai itu Bang, itu keturunan dari orang-orang yang memang kalau bergesah di Palembang nyebutnya santai, gesah tai, bukan tai. Oke. Nah. Oh ya, oke. Maaf ya Bang ya, cuma penasaran aja nanya. Iya nggak apa-apa lah, kan karena kita pengen tahu aja. Kok ada? Aku juga tadi lihat gesah tai gitu loh. Mungkin kurang tainya, Bang. Itu ada gini, nggak semuanya tai itu bisa dimakan. Iyalah. Ya memang nggak bisa dimakan kan? Betul nggak? Tambah bening. Mau bertanya, ini saya kan mau konsultasi tadi ya. Konsultasi apa coba? Iya.
Heeh. Ya, mau bertanya lagi, Abang? Hmm? Abang mau bertanya lagi? Leman, nah ini ada pertanyaan. Leman, ada teman saya namanya Leman. Anggap sajalah namanya ini Leman yang terkenal dengan Mang Leman, gitu kan? Iya. Nah, Mang Leman ini mempunyai jati diri, nggak mau menikah, gitu. Gimana lah kira-kira Ibu Nur biar Mang Leman ini biar bisa menikah gitu, biar mau menikah. Maksudnya dalam pandangan agama kan kata itu kan sebenarnya nikah itu sebagai kewajiban atau sunnah kalau di segi agama itu. Ada yang bisa dikatakan wajib ya, Bang Dio, wajib, sunnah. Ada justru pernikahan yang dikatakan itu haram. Heeh. Kalau dia sudah mampu, dia sudah bisa, ya wajib hukumnya menikah. Nah, Mang Leman ini udah mampu, udah wajib sebenarnya. Ke dalam segi kemampuan. Kenapa dia tidak mau nikah katanya? Nah itu nggak tahu dia berpikir gini dia. Aku nggak mau menikah kalau ada tuntutan katanya. Tuntutan dari biasanya kan kalau orang itu kan udah lama kamu itu nikahlah karena udah tua gitu kan. Nah tapi kata Mang Leman, aku bukan mikirkan umur, aku bukan mikirkan hujatan seseorang ataupun tetangga yang lain-lain dia bilang gitu kan. Ya. Saya itu harus menikah dengan memang yang harus benar-benar wanita yang benar-benar saya cintai gitu. Oh, yang benar-benar dia cintai. Nah, tapi sampai saat ini belum bisa menemukan rasa cinta terhadap wanita itu dimaksud Mang Leman itu. Nah kira-kira gimana lah kita biar dia mengerti lah kira-kira kan dia cepat menikah lah. Karena kan kata Kak Nur tadi kan menurut agama itu kan kalau dia sudah mampu, ya kan, Ya. sudah mampu, ya harus menikah. Wajib, karena dia kan juga punya syahwat. Begitu. Takut. Aku curiganya si Leman itu suka sama abang. Enggak, sama dia suka sama aku. Mungkin dia ini sering berdebat sama aku. Yang jelas kalau dia suka sama aku pasti beda lagi persepsi kan. Itu persepsinya cinta sesama jenis lah itu. Ini sama perempuan dia betul-betul harus mencari jati diri untuk mencintai perempuan. Nah, tapi sampai saat ini kalau bahasa Palembang itu bujang tuo. Iya, bujang lapuk. Umurnya itu sudah sampai hampir 80 tahun, 77 tahun. Iya, kasih pandangan aja. Kalau di dalam Islam itu kalau sudah mampu dan memang memang sudah harusnya dia menikah gitu. Ya kalau tidak mau menikah ya kasih pandangannya. Nanti bagaimana syahwatnya kan begitu. Karena laki-laki ini syahwatnya itu lebih daripada perempuan begitu. Itu ya. Nah, tapi gimana lah biar Mang Leman itu ngerti dengan kita ngomong ini. Man, kau nih dengerin dulu Man ngomongan ini. Nah dia. Iya, banyak-banyak aja dia beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Tapi Ibu Nur ini luar biasa sebenarnya. Aku sering lihat penontonnya sampai 4.000, 5.000, bahkan sampai 10K. Di mana nontonnya ngawur? Nonton dari luar, nggak enak kalau langsung masuk kan lihat banyak penontonnya tuh. Iya sini. Enggak lah. Nah katanya Mbak Nur maaf Mbak Nur udah bersuami ya? Alhamdulillah. Oh ya udah nggak usah karena di sini ada yang bilang ya kalau ini Mbak Nur aja sama Paman Lemannya biar bisa di ngertiin katanya. Tuh. Kalau Kayak udah suaminya. Enggak lah. selain bahasa agama nih bahasa apa biasanya Ibu Nur? Udah, saya memang dunia saya di situ, Abang. Enggak yang lenceng lain, maksud aku masalah MBG apa gitu enggak ya? Oh, ada kayak kemarin ya. Saya kan memang buka room untuk diskusi lintas iman.
Nah, itu ada orang yang naik itu dari saudara muslim juga. Cuman dia itu bilang begini, kita nih NKRI harus saling toleransi. Saya bilang di sini, konteksnya itu berbeda. Dia membawa jalur dari jalur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia bilang semua Tuhan itu benar, agama itu benar. Dia seorang muslim. Saya bilang begini, kalau membicarakan itu soal Pancasila, tidak di sini jalurnya. Kalau nanti kita ukit soal Pancasila, saya akan menuntut juga dong kepada pemimpin kita. Sila kelima bagaimana keadilan sosialnya. Nah, begini, banyak ya kalau kita larikan ke politik kan, banyak ya suara-suara rakyat itu yang mereka berseru soal MBG, soal ini, soal itu, apalagi mirisnya sekarang ya di negara kita ini, tengoklah koruptor-koruptor besar dijemput pakai mobil AC, sementara maling-maling itu dijemput pakai mobil ambulan dan mayatnya diantarkan ke keluarganya. Nah, itu ada yang kadang kayak gitu. Kadang saya mau sedikit untuk membuka ruang untuk begitu, tapi saya tidak mau ranah diskusi. Karena apa? Kalau untuk ranah diskusi bagian politik, rasa sakit hati itu akan banyak di situ. Begitu. Dan tidak akan ada solusinya. Kenapa? Karena kita berdiskusi sama orang yang tidak bisa menyampaikan aspirasi kita kepada atasannya, kepada atasan. Contoh, kalau dia orang anggota DPR, ya kan, dia mau mendengarkan suara kita, terus di situ menjadi suatu PR bagi mereka untuk menyampaikan suara-suara, dibilang suara-suara rakyat lah, yang dimana kita lihat banyaknya maling-maling itu karena apa? Ya, karena lapangan kerja yang tidak ada, kan begitu. Adapun lapangan kerja, maaf, nepotisme itu masih ada, masih berlaku, begitu. Ya, contoh kayak kita tahu sekarang lapangan kerja untuk para MBG, untuk orang-orang MBG itu sebenarnya membutuhkan banyak, tetapi diambil itu dari keluarga masing-masing. Jadi ya percuma gitu. Paham ya? Kasihan orang yang di luar gitu. Mereka akhirnya memilih merantau untuk mencari kerja, mana tahu di kota orang saya bisa mendapatkan rezeki. Ternyata tidak. Karena apa? MBG begitu besar programnya, tetapi yang direkrut itu sebagian itu ya ada dari hasil keluarga gitu. Nah, iya, tidak bisa dipungkiri. Jadi lapangan kerja yang tercipta itu apa? Terus kalau ada sampai yang maling begini, maling begitu, harusnya di situ yang harus difikirkan oleh pemerintah kita yang bagian atas ya. Lapangan kerja apa yang cocok untuk dibuka untuk masyarakat ini, untuk rakyatnya, begitu. Jangan dong nepotismenya memberantas korupsi, tapi nepotismenya masih berlaku. Juga begitu. Berarti Bunda Nur ini luar biasa ya dari segi pemahaman tentang ketuhanan, dia paham lah ya. Sama tentang kehidupan berdasarkan sila Pancasila pun dia paham. Itu luar biasa. Itu orang yang kayak ini harus banyak disupport sebenarnya dalam pemerintahan NKRI ini ya. Nah, kalau bisa tidak usahlah, tapi di bagian situ ya saya cuma pengen tuh, ayolah yang katanya menyuarakan suara rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dia mewakili rakyat. Jangan hanya duduk di kantor, kamu main game, kamu tidur, tetapi uang rakyat kamu makan. Sama saja kamu melihat ketika ada orang terseok-seok mengambil botol-botol minuman yang dijual cuma dia dapat 5.000, 10.000, bahkan mungkin paling besar 20.000 satu hari, dia harus menghidupkan 5 anak. Terus ketika kamu memilih, ketika kamu ingin dipilih, kamu memberikan janji-janji yang dimana orang percaya sama kamu, dengan uang-uang kamu 200.000 satu orang, naik serangan fajar ya, sering ya, itu ya. Makanya ini maaf ya, pencoblosan kemarin saya happy dengan anak saya di pantai. Pesta rakyat ya kan, pesta rakyat untuk membuat rakyat menderita.
Ibu Nur, oke lah itu nanti. Jadi Bu Nur selama live streaming ini memang sering PK-PK begini atau memang ngobrol, komal-komal atau gimana? Saya jarang. Jarang. Iya, saya jarang. Biasanya gini ya, Ibu Nur itu live, kalau ada yang mau bertanya naik satu, nanti diturunin gitu ya. Ya, saya diskusi sama dia sampai dapat poinnya, karena saya buat tema. Nanti setelah dapat poinnya, tapi dia, ya kalau lawan diskusi kita kadang tidak terima ya, ya udah saya turunkan aja daripada Nah nanti. ini teman saya itu banyak lah ya, yang memang pakai apa namanya silsilah atau namanya apa namanya supisme apa tuh supi tahu itu mungkin Ibu Nur tahu lah supi kan. Apa supi ini? Sufi itu kan yang mendalami ilmu ini apa yang merujuk kata spiritual Islam katanya. Sufi. Sufi itu biasanya pembelajarannya itu pemikirannya lebih ke ilmu tasawuf kayak itu, ilmu tasawuf. Kayak makrifat gitu Iya. ya. Nah, biasanya tarekat itu kan ada yang tarekat pembelajaran tarekat Naksabandia kayak itu kan. Nah, Ya. menurut pandangan Ibu Nur ini secara ini ya pendalaman agama kita melalui sufi itu gimana itu pendapat ini Ibu Nur? Saya tidak bisa beri pendapat ya Abang, karena saya tidak masuk di ranah seperti itu dan saya berprinsip seperti ini. Saya kenapa tidak terlalu memikirkan atau terlalu mau masuk di situ? Saya maksudnya saya itu memang dari lahir itu bukan Islam. Keluarga saya adalah keluarga yang dari Kristen. Jadi Jadi Ibu Nur itu lebih debatnya itu antar agama gitu ya, misalnya dengan orang Kristen gitu. Bandingan agama Abang, yang dimana kita membandingkan suatu agama, terus kita menyatakan, kita memberitakan kebenaran sesuai di dalam Al-Quran bahwa hanya Islam yang menjanjikan keselamatan gitu. Gitu. Berarti kalau semua aliran itu ya namanya sama-sama Islam ya mungkin beda pandangan ini kan, pandangan pemahaman lah ya. Ya, karena saya cukup Jadi menurut Nur ini mualaf udah lama mualafnya. saya sudah lama. Mualaf dari masih umuran berapa Mbak? Apa udah berapa tahun lah? Saya umur 20. Umur 20. Kenapa ini Ibu Nora itu sebelum dari agama Islam ini dulu agamanya apa dulu? Kristen. Kristen Protestan? Ya, Nah, kenapa orang tua tuh semuanya Kristen? Ayah dengan ibu. semuanya nenek moyang Kristen. Kami Batak asli, Batak Toba. Ritonga itu ya ini ya. Ari Tonang. Aritonang. Mm-mm. Jadi kenapa kira-kira kan kalau secara lahiriah kan dari keluarga yang memang Kristen Ibu Nur ini kan, Mm-mm. kok bisa sih mau pindah ke agama Islam itu gimana coba? Siapa tahu kan ada motivasi lah dari teman-teman kalau seandainya ini kan. Di sini kan banyak juga orang-orang Palembang ini rata-rata yang memang bukan Islam semua kan, penonton-penonton di TikTok ini kan kita nggak tahu kan. Ya. Tapi rata-rata penonton saya ini orangnya orang Palembang banyak ya. Ya, menjemput hidayah dari Allah, yang dimana kebenaran cuman Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, bukan dua, bukan tiga. Karena kalau di dalam kekristenan ada sosok makhluk yang dijadikan Tuhan. Kalau di dalam Islam itu sudah dikatakan kita syirik, musyrik, menyekutukan Allah itu adalah dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni. Maksudnya itu yang dituhankan itu maksudnya Isa, Ya, Yesus. Yesus. Begitu. Tapi kan sebelum itu kan meyakinkan, tapi sebelum itu memang meyakinkan Ibu Nora itu bahwasanya Yesus itu memang disalib itu kan? Iya. Yang ternyata kalau kita telah baik-baik di dalam Bible pun itu sebenarnya Yesus tidak disalibkan. Tapi pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, di situ Allah sudah angkat dan menggantikan yang menyerupai dengan dia. Sampai ada anak murid Yesus
yang bernama Yudas itu ketika mau menangkap Yesus, itu dia tidak mengenal Yesus. Begitu. Awal mulanya itu bisa masuk Islam itu ke apa? Karena ikut teman, pernah pengajian apa? Enggak, keluarga kami itu apalagi bapak saya itu sangat keras ya. Bapak saya itu tidak suka yang berbau-bau Islam. Bahkan kalau dulu teman saya sekolah itu kalau datang ke rumah, mereka pakai jilbab pasti disuruh pulang. Saya semenjak masuk Islam baru tahu saya ada Nabi Isa di dalam Al-Quran. Selama ini saya tidak tahu Nabi Isa dalam Al-Quran. Begitu. Jadi saya masuk Islam karena itu. Saya meyakini ternyata Tuhan saya memang lebih dari satu. Yesus apa? Nah, tapi pandangan ini cerita itu kan, jadi pandangan orang-orang Kristen itu kadang-kadang bilang gini, pandangannya terhadap Islam itu kalau apa namanya orang Islam itu seperti domba yang tersesat katanya tuh. Iya, apa betul itu Bunda Nur? Kan Ibu Nur bisa kasih kajian lah sedikit siang ini kan? Yesus Sore. itu kan domba-domba itu merujuk kepada Bani Israel. Ya, jadi Yesus Ya kan kan, mengatakan, maksud aku gini, ini Bunda Nur, kenapa sih dibilang Islam itu seperti domba yang tersesat itu? Emang kambing kita itu gitu kan? bukan begitu, Abang. Maksudnya gimana coba? Mereka tuh tidak paham. Makanya saya bilang, kalau mereka betul-betul kritis dengan Bible mereka, mereka akan yakin percaya ternyata Yesus satu poin, dia bukanlah Tuhan. Kedua, Yesus itu bukan untuk manusia, tetapi bukan untuk semua manusia, tetapi hanya untuk Bani Israel. Kalau mereka betul-betul paham dengan Bible mereka. Karena kitab mereka ini sudah banyak penulisan-penulisan yang dimana penulisannya tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabi. Nah, contoh beberapa Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah mereka murid Yesus? Tidak pernah murid-murid Yesus itu yang bernama Matius, Markus. Karena itu pembahasan nama dalam bahasa Yunani. Kan begitu. Kalau di dalam Islam kan, ya pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa kan dikatakan Hawariyun. Nah, pengikut Nabi Isa cuma sedikit. Sama seperti pengikut Yesus itu cuma sedikit, tidak banyak. Yang mengikuti dia itu hanya orang-orang dari Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Artinya, ketika Bani Israel ini sudah mulai berpencaran. Karena pada waktu itu, bangsa Yahudi itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, karena bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi, jadi orang-orang Yahudi ini terpecah. Mereka bercerai-berai. Jadi Yesus mengatakan, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mereka pikir semua bangsa itu merujuk kepada semua bangsa yang ada di dunia. Padahal kalau mereka tahu konteks bangsa-bangsa dengan bangsa, itu berbeda. Paham ya, Bang? Jadikan semua bangsa-bangsa berarti merujuk lebih dari satu bangsa. Lebih dari satu? Nah, kalau jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus itu bangsa apa? Bangsa Israel, yang dimana Bani Israel itu sudah tercerai-berai karena pada waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya Yesus perintahkan kepada muridnya, beritakan firman yang disampaikan oleh Yesus dari Bapaknya, agar Bani Israel ini bersatu lagi, tidak tercerai-berai begitu. Jadi mereka ini kan sebenarnya meyakini bahwa Nabi Isa, kalau kita Nabi Isa kan? Ya. Nah, siapa ini dulu pula? Jangan dibaca typingan, Abang. Saya aja baca typingan itu nanti apa? Kayak gini. Nora, kamu nggak paham. Dibaca typingan jadi apa? Karena gini Mbak, ini Ibu Nur. Jadi pengikut saya ini rata-rata orang Islam, jadi nggak ada yang hujatan di sini. Mungkin di tempat Ibu Nur itu banyak orang di luar itu kan.
Bedanya itu. Ya, dia bilang kayak gini, Nora berbohong, kamu salah apa. Jadi, enggak, abang kan Islam ya. Abang, landasan keimanan seorang beragama Islam yaitu Al-Quran dengan Sunnah Rasul, hadis, Ya, ya kan? Nah, jadi kita harus ada ilmu, setidaknya 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Betul tidak? betul. Nah, ada kitab tafsir, betul tidak? Betul. Nah, begitupun orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kitab Tanah dengan kitab Tauratnya itu ada kitab tafsirnya. Kitab tafsir mereka salah satunya namanya kitab Talmud. Untuk menafsirkan kitab mereka dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Jadi mereka ada ilmu untuk menafsirkannya dan ada kitab tafsir. Nah, herannya yang di sebelah ini, ketika kita sudah membaca, kita tahu Bible mereka, mereka memakai bahasa Indonesia. Betul tidak? Hmm. Nah, tapi mereka mengatakan, Nora, kamu jangan sembarangan menafsir kitab kami. Ini kasih satu data ya, satu data saja. Ketika Yesus mengatakan begini, Bani Israel bertanya kepada Yesus, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Jawab Yesus, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita menjabarkan artinya, berarti Yesus mengatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan satu-satunya yang Esa hanyalah Allah. Betul? Hmm. Ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kan? Ya, Esa. Ngomong, kamu salah mengartikan, Nora. Itu saya bilang, saya bingung. Kristen ini paham nggak artinya tafsir? Bagaimana mungkin bahasa Indonesia mau ditafsirkan lagi? Kecuali mereka menggunakan bahasa original yaitu bahasa Yunani. Karena mereka pakai bahasa Yunani. Nah, baru kalau mau menafsirkan ke bahasa Indonesia, satu, kita harus ada ilmu. Kedua, kita harus ada kitab tafsir mereka. Betul tidak? Betul. Nah, Iya, betul, kalau betul, sudah betul. bahasa Indonesia, ngapain ditafsir lagi? Ya kan? Benar. Nah itu, iya nggak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi ngapain ditafsir lagi? Nah, jadi ketika saya menjabarkan tentang Bible, yang dimana kita tidak boleh menambah ayat, mengurangi ayat, kita menjabarkan sesuai apa yang tertulis di situ, mereka mengatakan, jangan menafsirkan Alkitab kami sesuka hati kau. Bilang, kalau memang Bible kamu itu saya tafsirkan, tunjukkan apa yang menjadi landasan saya biar bisa saya menafsirkan. Hmm. Betul tidak? Betul. Ada lagi yang mau ditanya? Sebenarnya bingung aku mau tanya nih kalau aku udah misalnya nanya ini Kak Nur. Kenapa? Nah, sebenarnya benar omongan Mbak Nur, Ibu Nur itu benar, sebenarnya benar. Nah, masalahnya saya itu takutnya bertanya nanti ada yang merekam pikir orang saya kan. Sehat ya Bang? Ya tanya aja nggak apa-apa. Sudah mulai goyang ini masalahnya. Apanya yang goyang? Ini udah menggedi, goyang ini ngomong gitu nih sudah. Usut. Tapi benar Ibu Nur. Jadi memang kalau sesuai dengan arahan Ibu Nur tadi kan omongan Ibu Nur tadi, aku tidak baca ngomong apa-apa kalau masalah ini nih. Iya. Kenapa? Karena bertentangan dengan ini dengan apa namanya algoritma mengleman. Iya. Abang di bagian apa Bang? Hah? Abang di bagian apa? Nggak ada bagian, cuman gesa kosong. Gesa kosong itu artinya iya, gesa kosong itu kan yang ada cerita nggak diceritain, yang diceritain nggak ada cerita itu. Iya, kadang orang kalau membicarakan tentang perbandingan suatu agama itu sensitif. Jadi harus berhati-hati. Begitu.
ngesatai kau nih rugi kalau jadi gunung. Iya, rugi nian sebenarnya. Memang sebenarnya aku benar semua omongan Ibu Nur itu benar itu. Benar. Awang lama. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang ini agak ini kan masalah agama itu kan. Kalau gesatai, tahu mana yang spesial one yang naik ini beda cerita. Karena aku nih takutnya gini, Bu Nur. Jadi akun saya ini Hmm. sering betul kena pelanggaran itu. Oh, kalau akun Kalau saya alhamdulillah tidak. Sering pelanggaran, nggak tahu tiba-tiba langsung down, turun gitu. Oh gitu ya, itu namanya kena shadow ban. Iya, makanya kalau pembahasan ini enaknya langsung ini kan langsung nggak usah di lab. Kalau cak mana bersama masalah agama nak kate emang Dedi. Ibu Nur ini ngejuk kita wejangan cerita cak itu kan bahwasannya ya konsultasi masalah pertanyaan-pertanyaan perbandingan agama itu Bu Nur ya. Iya benar. Iya,